3 hakim di Surabaya dan Panitra, serta mantan pejabat Mahkamah Agung. Lalu ada kasus Tom Lembong. Ada sindikat judi online yang ditangkap di pusat pengelolaan malah ya, di kantor Komdigi, di pusat pengelolaan digital yang seharusnya bisa mengamankan, maka malah terjadi di sana. Dan juga ada perkembangan pemerintahan yang bisa kita dengar dari beberapa arahan dan statement-statement Presiden Prabowo. Mari kita bahas satu persatu masalah tersebut, dan silakan mau bertanya apa. Baik, saya pertama-tama akan meminta komentar Pak Mahfud dulu tentang jalannya pemerintahan kita sekarang ini. Belum 1 bulan menjabat, Presiden Prabowo terus-menerus menyampaikan arahan, komitmen, janji-janji dia untuk memperbaiki Indonesia. Apa yang sejauh ini Pak Mahfud tangkap dan cermati dari pernyataan-pernyataan dan arahan Presiden Prabowo? Kalau saya melihatnya 2 hal ya. Satu, arahan-arahannya itu menurut saya bagus, tetap konsisten, pro rakyat, ya. Tujuan negara membangun kesejahteraan rakyat selalu dia katakan. Lalu yang kedua, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan juga demokrasi disebut. Ya, meskipun ada embel-embelnya demokrasi kita. Tidak apa-apa demokrasi Demokrasi juga. Santun katanya. Ya, demokrasi santun. Itu satu, sebagai arahan yang menunjukkan komitmen, arahan dan statement yang menunjukkan komitmen. Yang kedua yang agak meragukan di tengah masyarakat itu, pidato-pidato Presiden ini nampaknya tidak akan mudah didukung oleh konfigurasi kepemerintahan kita. Itu yang muncul di publik? Yang muncul di publik. Ya. Katanya memberantas korupsi. Banyak orang terindikasi korupsi. Ya. Yang sudah banyak disebut. Analisis dari pengamat, dari pengamat, pakar ya. Yang sampai ke kita. Tapi oke, kita ambil positifnya saja. Menurut saya, jadi Pak Prabowo memberi statement, lalu mengambil orang-orang yang dianggap bermasalah. Saya tetap berpendapat itu agar dia tidak liar, agar tetap berada di bawah kendali dia, tidak melakukan langkah-langkah sendiri dengan orang luar kira-kira. Seperti pandangan Pak Mahfud sebelum-sebelumnya ketika pertama kali diumumkan nama-nama kabinet. Menurut saya ini hanya dikandangkan aja, agar Pak Prabowo bisa secara langsung mengawasi. Itu salah satu analisis ya, salah satu pandangan. Ada yang mengatakan itu memang ya untuk menghilangkan jejak dan sebagainya. Itu hanya beda antara langkah dengan apa yang dinyatakan ke publik itu dalam politik biasa. Ada yang mengatakan begitu. Tapi saya tetap lebih percaya bahwa Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah yang drastis. Meskipun kabinetnya sampai sekarang sulit berjalan loh. Karena banyak beberapa pemecahan kementerian dan sulit secara teknis maksudnya ya? Iya, karena soal administrasi sulit, dan segala macam. Bukan karena orang tidak mau. Misalnya kalau sebuah badan kementerian misalnya ya, masalah haji diputuskan oleh menteri. Itu kan bunyi undang-undang. Yang dimaksud menteri di dalam undang-undang ini adalah Menteri Agama. Tidak bisa dilakukan oleh kepala badan. Oleh sebab itu perlu perpres. Sama Kementerian Hukum dan HAM yang dimaksud menteri di sini adalah Menteri Hukum dan HAM. Nah sekarang menterinya ada 3. Kan tidak bisa sembarang menteri, harus ada perpresnya. Bahkan harus ada perubahan undang-undang juga. Dan itu menurut saya 6 bulan tidak tuntas. Itu baru 1-2 contoh ya, belum yang lain ya. Nanti belum kita Kementerian Pendidikan, belum kementerian yang lain yang dipecah-pecah itu. Iya, karena itu menyangkut nomenklatur yang berkait dengan anggaran. Kalau di undang-undang disebut nomenklaturnya begitu, lalu dilaksanakan oleh yang lain, tidak cukup dengan perpres. Pembentukan organisasi bisa dengan perpres. Jadi ada kalau anggaran harus mengubah undang-undang. Ya, ada disparitas Pak antara tekad, arahan dan janji yang sangat baik dengan kemungkinan penerapannya, pelaksanaannya dengan persoalan administrasi yang harus dihadapi dulu berbulan-bulan. Satu, ini janji, statement yang baik, oke. Ini sendiri kita percaya, tapi ini akan sulit dilaksanakan karena 2 hal. Satu, konfigurasinya tampaknya apa para pemberantas korupsi dan penegak demokrasi ini
Kan gitu kan, yang sekarang itu ada di struktur ketatapemerintah. Ada yang berpendapat begitu. Tapi juga itu ada masalah administrasi yang kedua. Sehingga kalau saya ya boleh nyarankan, seharusnya sekarang ini dibuat undang-undang Omnibus Law tentang ketatapemerintaahan yang baru. Artinya beberapa undang-undang yang wewenangnya dicabut sebagian tuh dicabut aja melalui Omnibus Law. Misalnya undang-undang tentang yang hukum atau pembangunan hukum atau apa di HAM, diambil satu pasal yang dimaksud menteri di sini untuk urusan ini adalah menteri yang baru, untuk ini yang baru kan bisa, menteri imigrasi, menteri apa. Karena menurut undang-undang menterinya menteri hukum dan HAM. Bukan menteri imigrasi, juga bukan menteri Omnibus Law itu artinya mencakup semua yang akan semua undang-undang yang terkait dengan undang baru itu dibuat satu undang-undang. Struktur ketatapemerintaahan yang baru. Sehingga semua undang-undang yang masih nyantel ke kementerian lama itu, supaya diberi wadah bahwa yang dimaksud menteri di sini adalah kepala badan ini. Yang dimaksud menteri di undang-undang itu diubah menjadi kepala badan ini. Kalau itu sangat teknis, gampang sih. Dan itu bisa lebih cepat dibikin. Bisa lebih cepat. Dan ingat, sepanjang caranya tidak seperti yang dulu, Pak. Undang-undang Cipta Kerja kan jadi bermasalah karena Undang-undang Cipta Kerja itu yang bermasalah dulu pembuatannya seperti sangat dipaksakan. Tapi sebenarnya prosedur Omnibus Law itu biasa di mana-mana. Kita udah banyak loh punya undang-undang Omnibus Law. Undang-undang pemilu. Iya. Undang-undang perpajakan yang menggabungkan 7 undang-undang waktu zaman Bu Sri Mulyani itu. Kan bisa. Cuma undang-undang Ciptaker ini banyak yang sini dicabut, di sana aturannya tidak berubah. Sehingga sampai sekarang ada beberapa yang harus dicabut lagi kan oleh Mahkamah Konstitusi. Betul. Tapi sebagai mekanisme pengaturan, Omnibus Law itu sudah sah menjadi tata hukum kita. Pak Mahfud, saya mau lanjut kepada janji yang seperti jelas soal administrasi. Yang agak tegas dalam sepekan terakhir ini ketika Pak Prabowo mengatakan, saya ingin membangun pemerintahan yang bersih. Ya. Saya sudah belajar tentang ini di sebuah negara dan segala macam. Rakyat kita akan makmur kalau pemerintahan itu bersih. Betul. Apa yang istimewa dari pernyataan Prabowo di mata Pak Mahfud soal ini? Ya sebenarnya standar sih. Semua pemerintah kan selalu begitu sejak dulu ya. Pak SBY dulu punya program 15 langkah memberantas korupsi. Tapi dengan disampaikan secara publik itu di depan publik tidak ada mana khusus dari Prabowo? Iya, semua presiden menyatakan itu. Pak Jokowi juga sama. Dan Pak Jokowi itu bagus lah sampai awal yang kedua itu langkah-langkahnya jelas itu. Memang sejak tahun 2022 itu agak goyang ketika menjelang pemilu agak mulai ini. Tapi bagus, saya punya catatan-catatan bagus langkah-langkah awal Pak Jokowi terutama di awal periode kedua. Pak Prabowo itu keistimewaannya apa gitu ya. Satu, dia sudah menyatakan itu sejak jauh sebelum menjadi presiden. Betul. Ya, dan dia punya track record untuk itu. Dia seorang yang dikenal tegas, berani, dan sepengetahuan saya kayaknya tidak ada isu korupsi menyangkut Pak Prabowo. Mungkin dari amatan Pak Mahfud. Ya dari amatan saya kan tidak ada kasus ya. Artinya apa? Dia tidak punya beban sebenarnya. Dia bisa segera. Dia tidak punya beban. Dia tidak punya beban. Tinggal sekarang bagaimana dia mengarahkan. Inilah saya selalu mengatakan penegak hukum itu selalu berhati-hati untuk menindak orang besar. Ya. Terkadang orang berlindung di balik presiden gitu. Ada yang bilang, wah ini orangnya presiden, ini tidak boleh, ini dan seterusnya. Ini menyangkut si A, si B. Nah Pak Prabowo harus menghapus itu karena masalah selama ini kan orang selalu berlindung di situ. Bahkan Kejaksaan Agung atau Polri gitu kan nunggu juga. Ini presiden berkenan enggak nih, ada kebijakan tertentu enggak. Itu biasa di pemerintahan, bukan hanya Pak Prabowo yang menghadapi itu. Sejak zaman Gus Dur, apa itu saya di kabinet ya orang, ini gimana nih presiden? Kira-kira mengganggu kebijakan lain enggak? Kira-kira menggoncangkan enggak? Gitu-gitu mesti tanya gitu. Selalu ada pertanyaan itu ya? Selalu Panglima, Kapolri, Jaksa Agung pasti menunggu isyarat dari presiden. Kalau yang umum-umum kan langsung ditindak. Dan sekarang menurut saya Kejaksaan Agung itu sudah mulai kondusif ya untuk itu. Belum baik, benar, tapi sudah mulai berubah kan Kejaksaan Agung dalam 2-3 tahun terakhir ini. Nah kalau gitu saya mau meneruskan Pak, yang kata Bapak selalu menunggu arahan. Kejaksaan Agung kan sekarang menangani sebuah kasus besar nih Pak, maklar kakap yang tadi Pak Mahfud sampaikan di depan.
Sampai sejauh ini, setelah seminggu-minggu lalu kita menanggapi itu, belum ada perkembangan kasus ini. Seperti apa? Misalnya, yang muncul itu baru pada penetapan tersangka, misalnya pada ibunya Ronald Tanur, keluarga. Tetapi pada hakim-hakim di Mahkamah Agung yang mungkin diduga korupsi, atau kasus-kasus puluhan atau ratusan kasus yang pernah diatur oleh maklar Zarov Richard ini, belum ada perkembangan. Apakah Jaksa Agung memang seperti Bapak, misalnya menunggu Presiden atau bagaimana? Iya, menurut saya juga kaitan-kaitan dengan orang lain juga dihitung ya. Tetapi memang ini kan waktunya baru 2 minggu ya, yang Tanur ini. Ya. Ada yang sampai bertahun juga kan belum. Kalau baru 2 minggu mungkin wajar saja, karena di KPK pun ketika KPK masih sangat kuat, juga ada yang sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai orangnya meninggal juga belum. Jadi ini kita sementara menyimpulkan bagian dari kehati-hatian penyelidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan karena ini udah mulai ragu atau misalnya saya kira enggak. Masuk angin atau apa enggak ya? Saya kira enggak. Sudah begini besar pengetahuan dan informasi kepada masyarakat yang sangat dramatis tentang itu, tidak mungkin menurut saya Kejaksaan Agung main-main gitu ya. Kalau begitu apa yang Pak Mahfud harapkan kira-kira dalam waktu yang tidak terlalu lama dari pengusutan kasus ini terutama terhadap maklar KKM di Mahkamah Agung itu? Ya supaya segera diungkap saja gitu. Pemberi uangnya, ya tidak boleh kasusnya ada, apa saja. Iya, tidak boleh ada keraguan, dan itu kan ya, yang sudah pasti dinyatakan aja bahwa perkara yang menyangkut Zarov Richard itu pasti menyangkut banyak perkara, pastilah. Itu kan ketangkapnya kan karena memburu kasus Tanur dulu, lalu ketemu, oh di sini nih biang keladinya, datang nyambung ke sana itu, gitu ya. Lalu ketemu uangnya, dan sesuai dengan pengakuan awal dari Zarov sendiri kan ini untuk beberapa perkara. Nah itu saja. Karena mungkin akan berdampak luas sehingga Jaksa Agung mungkin gampang gitu Pak ya. Ini mau sampai di mana akan dikejar karena mungkin bisa banyak yang kena. Kalau mau mengadukan perubahan terhadap sesuatu yang sudah parah itu pasti berdampak luas. Seperti orang mau melahirkan, kalau ininya tidak normal, tindak pidananya udah luar biasa. Iya kan operasi sesar, harus berani menimbulkan kegaduhan besar, tapi sama dengan orang mau melahirkan tidak bisa normal harus sesar, kan orangnya nangis, dijahit gitu ya. Dibius dan sebagainya. Iya kan? Istirahatnya di rumah sakit lebih lama. Nah, kalau mau menyelesaikan harus gitu. Harus ada sebuah operasi sesar. Gitu. Sama juga kita dulu nggak bisa tuh menumbangkan Orde Baru. Kan operasi sesar akhirnya. Kalau upaya signifikan seperti harus dilakukan, berarti kan sebenarnya keterlibatan Presiden perlu Pak dalam kasus ini. Oh iya. Keterlibatan Presiden untuk memproteksi apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Polri. Sejauh ini kita belum lihat Pak Prabowo ke sana kan Pak ya? Baru statementnya bahwa saya akan memberantas korupsi, jangan main-main, kalau tidak bisa bekerja sama dengan saya, minggir, kan gitu kan. Nah itu komitmen mestinya bisa ditafsirkan oleh Kejaksaan Agung bahwa itu perintah juga untuk bisa dibaca bahwa itu perintah ya, bahwa keseriusan. Meskipun ada politik panggung depan, panggung belakang. Menurut saya sih, iya, Kejaksaan Agung itu saya kira sudah diberitahu oleh Presiden. Kamu harus apa, harus apa, harus apa. Artinya Cuma yang kita harapkan, arahan kepada Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima itu, yang kita harapkan itu sesuai dengan komitmennya. Kalau ada batasan-batasan tertentu itu bisa dimaklumi lah. Ini rawan terhadap situasi ini ya, diberitahu aja hati-hati cara menangani ini tuh biasa, itulah tugas Presiden. Pak Mahfud sejauh ini berarti melihat janji-janji Pak Prabowo, komitmen itu serius sampai sejauh ini, bukan omon-omon belaka gitu ya? Menurut saya bukan omon-omon, serius kan. Kalau dari pidatonya itu kan serius dia. Orang berpura-pura itu kan kelihatan ya, dari latar belakangnya, setting situasinya. Kalau Pak Prabowo nampaknya kalau bicara yang soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat, itu selalu serius, karena selalu membawa data latar belakang. Terjadi lagi seperti ini, jangan terjadi lagi seperti ini, gitu. Itu serius. Sama yang terakhir ya 2 hari lalu, yang orang jangan terlalu banyak ke luar negeri lah gitu ya. Nah, itu Pak, itu juga saya mau tanyakan. Pak Prabowo lagi-lagi menunjukkan arahan kepada pejabat dan menterinya, jangan terlalu sering ke luar negeri. Pak Mahfud tuh jadi men-tweet itu, memunculkan itu di media sosial Bapak. Apa alasan Bapak melakukan itu? Ini memang karena orang pergi ke luar negeri itu sekarang seperti mau rekreasi, bukan tugas, nggak ada urgensinya. Para pejabat negara ini? Iya, termasuk DPR ya? DPR yang banyak. Saya ini kan sering ke luar negeri. Sejak zaman DPR dulu,
Saya sering tidak ikut kalau DPR ke luar negeri. Saya mestinya bisa 15 kali ke luar negeri, tapi saya hanya ambil 3 kali aja, karena nggak mau lah ikut kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Nggak dapat apa-apa di Selama sana dan Anda di tidak DPR, mencari apa-apa. hanya 3 kali ke luar negeri? Iya. Oh ya? Yang diagendakan DPR. Nah di DPR itu setiap tahun dapat jatah kunjungan kerja ke luar negeri. Setiap fraksi, setiap komisi, ya kan? Setiap komisi. Kadangkala orang bisa menggarap RUU. Satu RUU nih bisa ke luar negeri, pansusnya atau komisinya ke luar negeri untuk studi banding. Sehingga saya pernah melakukan hal saya tuding ini konyol gitu. Saya menjadi pansus RUU Pemilu yang tahun 2008. RUU Pemilu tahun 2008. Digarap tahun 2007. Nah saya kan menjadi ikut pansusnya pada waktu itu. Pansus itu sudah selesai kerjanya pada tahun 2007, sudah selesai undang-undangnya, 2008 sudah diundangkan. Nah saya pindah ke MK, dikirimi surat oleh DPR, bahwa Bapak ini pansus pemilu, ketuanya Mursidan Bardan. Almarhum. Iya, pansus pemilu akan studi banding tentang pemilu ke Perancis, ke Amerika, kemana gitu. Bapak segera ikut ke tim yang mana gitu. Loh saya bilang, RUU pemilunya kan sudah disahkan, saya bilang. Mau studi banding apa lagi? Gitu. Dan saya sudah pindah ke MK loh waktu itu. Studi bandingnya mau dilakukan sesudah RUU pemilunya sudah disahkan. Saya bilang, Pak, nah Pak ini kan ada jatah Pak. Setiap pansus ini bisa Jadi jatah. Jadi bukan karena kebutuhan, tapi karena sudah dijatahkan. Sudah ada kebutuhannya, sudah selesai. Saya didatangi untuk berangkat, RUU-nya sudah selesai. Ini yang Undang-Undang Pemilu tahun 2007. Saya masih ingat, saya anggota pansus waktu itu. Ketuanya Ferry Mursidan Bardan. Terus saya juga anggota pansus LPSK. Komisi 3 yang garap itu LPSK. Tahu LPSK tuh? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Nah pada waktu itu, sebelum membahas materinya, sudah ada proposal ke luar negeri untuk studi banding. Sebelum bahas materi? Sebelum bahas materi. Sudah ada rencana studi banding? Iya, terus luar saya biasa, bilang, ya? Apa yang mau dicari ke luar negeri? Saya anggota pada waktu itu. Apa yang mau cari? Ini Pak, agar tahu kita. Loh, saya bilang RUU-nya kan sudah ada. Tinggal bahas. Anda mau kemana? Ke Amerika, mau belajar apa? Ini Pak, undang aja kedutaan besar suruh ke sini. Iya, Prancis, suruh ke sini. Akhirnya pada waktu itu batal ke luar negeri, udah bahas di sini. Jadi itu undang-undangnya. Gara-gara Pak Mahfud tidak saya nggak setuju, ngapain? Saya mau belajar apa ke Amerika? Ada kok buang-buang waktu aja. Yang lain pasti kesel sama Bapak tuh. Kesel pada waktu dapat itu. dolar perjalanan. Nah, Anda tahu ilmu apa? Tentang ilmu LPSK, Perlindungan Saksi Korban di Amerika. Kita undang aja. UI itu punya pusat studi Amerika, minta ke dia aja, suruh bicara di sini. Itu saya bilang. Atau kedutaan besar Amerika undang, kedutaan Perancis undang. Nggak jadi berangkat. Undang-undangnya jadi dan bagus. Tanpa harus ke luar negeri. Saya kira masih ingat tuh teman-teman tahun 2006 ketika saya dikeroyok di Komisi 3 karena enggak mau ke luar negeri. Enggak apa, saya bilang. Ke luar negeri. Jadi peringatan Pak Prabowo itu kontekstual. Kontekstual, buang-buang. Coba kalau saya ke luar negeri sekarang nih, daerah-daerah basah yang biasa dikunjungi orang yang terkenal tuh Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, London, Australia, Amerika. Itu setiap kita ke sana, dubesnya mengeluh. Jemput saya misalnya ya, sebagai menteri. Bapak, di tengah jalan udah ada telepon, ini rombongan dari DPR ini mau datang. Suruh nyebut yang lain lagi. Besok dari DPRD ini coba, dari DPRD sekarang bisa ke luar negeri, DPRD kabupaten. Dan itu semua harus dijemput secara protokoler oleh diplomat kita di luar negeri ya? Oleh kedutaan? Saya bilang ke kedutaan, Pak, ini banyak sekali. Iya Pak, itulah katanya. Kami repot ini. Belum pulang yang satu dan nyusul yang lain. Tenaga kami kan terbatas juga. Kadang-kala marah-marah juga kepada protokoler itu orang. Merasa dia pejabat negara toh. Iya. Waduh, saya bilang. Betul tuh Pak Prabowo. Sekian tahun. Sekarang ini ada juga kunjungan kerja dari DPRD ke DPRD. Misalnya dari kabupaten apa di Jawa Timur ke kabupaten apa di Sumatera. Apa yang mau dicari di sana? Kalau cuma hanya membuat studi banding peraturan tentang honorarium kerja ini, tentang itu, tentang pertanian ini dan sebagainya. Betul Pak Prabowo sudah tahu kita ini ngapain. Kalau tujuannya itu berarti semua kementerian dan kementerian lebih lagi, kementerian lebih lagi. Lebih lagi. Selain ke luar negeri, dirjen eselon 1 tuh
Anda tahu kalau bulan November, Desember, rapat-rapat kementerian itu di berbagai hotel di daerah-daerah semua. Menghabiskan anggaran. Karena kalau enggak, uang ini kan tidak terpakai. Lalu dia akan menjadi sisa anggaran kan, siap kan? Sisa anggaran pembangunan. Apa sekarang namanya? Dulu siap waktu zaman saya itu. Silpa. Hah? Silpa Pak ya? Silva sekarang, iya. Kalau enggak ini dikembalikan ke negara dan anggaran tahun berikutnya diturunkan. Karena aturannya kalau anggaran tidak habis berarti tidak mampu bekerja. Dikurangi berikutnya, maka berlomba-lomba menghabiskan. Mungkin juga dulu ada arahan Presiden untuk tidak memboroskan anggaran, tidak perlu ke luar negeri. Kalau sekarang Pak Prabowo mengatakan itu, gimana Pak supaya itu efektif ya? Orang sungguh-sungguh ngapain ke luar negeri kalau memang cukup dengan ada dalam negeri? Iya, perlu ada aturan atau bagaimana? Justru menurut saya karena ada aturan boleh dengan syarat-syarat ini, lalu syaratnya tuh buat semua sehingga bisa semua. Menurut saya kayak dulu aja zaman Pak Harto tuh nggak ada aturannya. Kalau ada langsung nggak perlu dibuat ada jatah, nggak perlu kasus ada per kasus, izin khusus. Oh ini perlunya ini lalu izin khusus gitu. Sekarang karena semua dinyatakan boleh, semua bikin program yang nggak ada gunanya itu. Kalau dulu zaman Orde Baru kan nggak ada aturan gitu. Sekarang dibuat, pokoknya agar tidak malu-maluin anggota DPR itu harus keliling ke luar negeri lah biar tahu parlemen. Itu betul kan waktu itu alasannya. Tapi itu menjadi salah kaprah. Wah DPRD sekarang, Mas pernah ada satu partainya kecil, ya kunjungan kerja bersama saya ke Paris. Nah ketika saya mau pulang, dia ada di Belanda. Partai? Iya waktu saya DPR dulu. Oh di DPR, ya. Ya, ketika saya pulang, saya terus mau pulang kan dari Schiphol dari Belanda, Schiphol itu mau ke Indonesia. Dia enggak, pergi lagi ke Amerika Latin. Jadi sampai berapa hari dia enggak pulang karena partainya kecil dan setiap partai itu harus ada wakilnya. Jadi jatahnya selalu dia yang berangkat? Dia hampir nggak pernah di Indonesia. Mendarat di Schiphol, pindah untuk ke Turki, pindah mana ke lagi gitu. Ini orang karena dapat jatah. Ini komisi sekian saya urusan ini ke sini. Besoknya saya pansus RUU ini ke sini. Besoknya pansus RUU. Nyaris tidak ada dalam negeri dia Pak ya? Nggak ada. Kalau rapat nggak ngomong juga. Dari luar negeri bawa apa dia? Nah yang begitu tuh Pak Prabowo benar. Sehingga menurut saya, ayo kalau mau dibenahi ini penghematan dari pemerintah juga coba diatur kembali. Ya. Jangan kalau misalnya anggarannya ndak habis lalu tahun depannya dikurangi kan. Saya jadi menteri itu harus habis minimal 90% agar anggaran tahun berikutnya tidak dipotong kan gitu kan. Ya. Sehingga berlomba ke 90%. Menghabiskan. Nah, sehingga satu deputi, satu kedirjenan kalau bulan Agustus, September sudah 95% itu sudah lapor ke menterinya aman. Tidak akan dikurangi. Kenapa? Tahun depan masih bisa jalan-jalan gitu ya. Tahun depan masih segini anggarannya. Kalau tidak habis, repot cari proyek. Ya. Pak Mahfud, tapi ada satu Pak yang di antara berbagai arahan dan komitmen Pak Prabowo dalam pidato secara terbuka itu yang saya catat ketika mengatakan saya akan membangun pemerintahan yang bersih. Ayo gabung dengan saya untuk kita sama-sama membangun. Yang tidak mau silahkan minggir. Nah ini dicatat oleh beberapa orang sebagai sebuah kemungkinan ancaman atau bahaya terhadap demokrasi, Pak. Orang-orang yang semacam early warning bagi orang yang mau ngeritik itu ya jangan ngeritik, jangan Anda tidak setuju dengan saya. Apa pendapat Mahfud? Apakah ini memang berbahaya atau masih beralasan? Mungkin orang yang menganalisis itu betul juga sebagai kekhawatiran. Sebagai kekhawatiran. Jangan sampai orang ngeritik lalu disingkirkan, betul. Ke pinggir lalu direpresi gitu ya. Tapi juga itu bisa bagus juga dalam pengertian, ayo ikut saya kamu, dipeluk semua kan, dirangkul itu. Mantan-mantan pejabat yang koruptor. Kamu main-main, kamu sekarang ada di pelukan saya, bisa langsung. Oh itu pesan bagi mereka, bisa orang-orang itu ya, pejabat-pejabat. Bisa saya banting bisa kamu itu. Kan gitu kan. Misalnya ada anggota kabinet yang punya indikasi korupsi, jangan macam-macam loh, kamu sekarang langsung di bawah saya. Nggak sembuh kamu ini, atau pada saatnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung, ambil nih orang. Apalagi tidak ada lagi yang membela karena dia udah di dalam, kan gitu kan? Ya, di dalam kabinetnya kan memang ada beberapa track record yang pernah disebut-sebut namanya urusan korupsi kan, Pak? Ya. Bisa jadi pesannya juga termasuk bisa jadi pesannya pesannya ya? Itu, mudah-mudahan itu pesannya. Tapi kalau tidak juga ya sama juga akhirnya hanya omon-omon dan 5 tahun itu sebentar gitu. Omon-omonnya itu langkah itu 5 tahun itu saya kira tahun 2027 pertengahan itu sudah tidak akan efektif seperti yang sudah persiapan pemilu. Udah persiapan. Karena tahun 2028 udah pendaftaran kan semuanya. Pemilunya 2029. Oleh sebab itu waktunya pendek lah. Waktu 5 tahun tuh
iya tinggal 2,5 tahun bisa bekerja kalau mau sungguh-sungguh. Yang sisanya itu nanti pesta politik lagi. Ya, kita menangkap bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu mungkin berusaha diterjemahkan atau dibaca oleh aparat di bawahnya, sehingga kejaksaan begitu sering melakukan penangkapan. Sekarang kita lihat, meskipun kita tunggu juga kepolisian, Pak, polisi baru saja menggerbok Pak di kantor kementerian Komdigi di Komdigi, Komisi Informasi dan Digital, itu menangkap 12, lalu sekarang sudah menjadi 16 Pak tersangkanya. Pak Mahfud melihat cara-cara menangkap judi online seperti ini apa maknanya? Menurut saya bagus, tapi juga mengejutkan. Di mana, Pak? Ternyata yang ditangkap itu orang-orang Komdigi sendiri kan, orang dalam kan. Nah, beberapa pejabat di kementerian itu. Beberapa pejabat. Artinya sebenarnya seperti yang pengalaman kita yang sudah-sudah, kalau aparat itu mau, sejak dulu bisa menangkap ini. Hal-hal yang secara ini dianggap sulit banget, tidak ketahuan, bisa. Ingat pengalaman saya enggak ketika nangani pinjol? Iya, pinjaman online ya. Pinjaman online. Berkali-kali saya datang ke OJK, Pak, enggak bisa ditindak. Kenapa? Ini perjanjian perdata biasa. Mereka bilang mau pinjam, diberitahu bunga sekian, kalau seminggu tidak bayar nanti dibayari oleh peminjam. Ya udah yang minjamkan berbunga lagi sampai orang punya utang 2 juta menjadi 48 juta dan seterusnya itu kan waktu itu. Saya tanya ke Polri waktu itu Pak Bareskrim. Agus Andrianto ini waktu itu ya. Iya, ini Pak, ini perdata Pak. Karena perjanjiannya jelas menurut para ahli ini perdata gitu. Bahkan dia membawa seorang direktur. Ini Pak perwira tinggi Polri ini juga kena ini. Sedang ke luar negeri kena pinjaman online istrinya gitu. Kami enggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang iya juga ya. Saya baca pernyataan di itu persyaratan untuk pinjol itu Anda nama ini nomor rekening ini. Kalau ada term and condition Pak ya. Iya kan. Kalau ini sudah tanda tangan, ini perdata selesai nih. Tetap bisa dikejar untuk bayar. Iya juga saya bilang. Tapi isu itu kemudian menjadi isu nasional kan. Terus Presiden bilang ke saya, Pak Menko, ini pinjol ini tidak bisa ditindak. Pak, saya sudah koordinasi dengan OJK, koordinasi dengan Polri. Ini sulit Pak. Kita hanya boleh berkampanye agar masyarakat tidak suka pinjol. Karena bisa ditipu. Masa kata Presiden waktu itu. Masa kejahatan gini tidak ada hukumnya, dianggap sah gitu. Ya bisa Pak kalau dianukan, ya ditindak dong gitu. Pak Presiden bilang gitu, lalu siangnya saya panggil Polri. Kapolri. Iya, saya suruh bikin rumusan bahwa perjanjian perdata seperti ini tidak sah dan harus dianggap tindak pidana. Itu jam 11 rapat. Jam 4 sore 140 orang lebih langsung ditangkap kantor-kantornya di seluruh Indonesia. Bisa kok. Sudah tahu tempatnya, sudah tahu pelakunya. Ternyata bisa ditindak. Bisa. Sama dengan tindak pidana perdagangan orang. Kok nggak bisa terus kan? Backingnya si ini, si itu gitu. Bisa. Gitu. Jadi ini soal kemauan aparat penegak hukum saja Pak ya bertindak ya? Iya, tinggal kemauan. Dan dibersihkan backing-backingnya itu. Nah kadang-kala ada orang dalam juga yang pura-pura profesional tapi backing ya kayak yang di Komdigi sekarang ini kan. Dia kan pekerja yang ngamankan itu. Ngelapor ini sekarang udah Pak ditutup judi online judi online. Judol. Ini 18.000, besok sekian ribu. Tapi dia enggak bilang bahwa ini muncul lagi yang dia biarkan. Iya. Gitu kan? Akhirnya ketangkap. Yang bahasanya malah dibina sama dia Pak katanya. Iya. Polisi itu punya alat untuk tahu. Saya pernah ceritakan, orang bikin hoax, Mahfud MD ditangkap karena korupsi. Sudah diborgol, ada gambar saya diborgol, hanya kepalanya ada tangan diborgol. Ini kan hoax. Saya lapor ke polisi, ke Kapolda Pak Karyoto waktu itu. Pak, ini enggak benar nih. Masa ada hoax ini dibiarkan? Dicari 2 hari ketangkap orangnya. Namanya Anwar. Di Makassar, dia angkut ke Jakarta. Oleh polisi? Nangis-nangis kan, minta maaf saya hanya, pokoknya minta maaf lah, saya bilang ya sudahlah pulang kamu, berhari raya, waktu itu bulan puasa. Artinya polisi itu cepat Pak untuk tahu. Nah yang di Komdigi ini Pak. Kalau secara teknologi polisi itu udah kuat, tinggal di atas ini, ambil. Ada perintah. Siapapun backingnya ambil, gitu tuh. Yang di Komdigi agak ini Pak, karena dari antara 16 itu kan ada beberapa orang yang dianggap
posisinya tinggi, bahkan kabar-kabarnya sebagian dari mereka dekat dengan menteri sebelumnya, Pak Budi Ari. Menurut Pak Mahfud, untuk menuntaskan ini, perlukah orang seperti Menteri Kominfo sebelumnya, Pak Budi Ari, juga dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi, atau bagaimana? Iya dong. Seharusnya diperiksa bagaimana orang seperti ini dulu bisa masuk. Bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu siapa yang bisa ngerjakan ini? Karena kemungkinannya dua kalau terjadi itu. Satu, Anda lalai. Yang kedua, Anda sengaja. Kan gitu kan? Kalau bisa terjadi seperti itu. Hanya itu kemungkinannya. Dia tidak mungkin bicara, apa ini sudah baik, nyatanya tidak baik. Kan kemungkinannya ini tidak baik karena kelalaian saya. Betul. Atau tidak baik kalau tidak ada alasannya berarti sengaja. Bermain Anda dengan itu. Kan gitu aja. Pak Mahfud dalam beberapa kesempatan, bahkan di forum ini juga pernah menyampaikan bahwa sebaiknya Pak Prabowo kaitannya dengan calon pimpinan KPK, Pak. Oh iya, iya. Bapak mengatakan sebaiknya Presiden baru itu memiliki kewenangan untuk menyeleksi ulang. Setidaknya yang 10 besar itu menjadi 20 besar capim KPK. Nah, tampaknya ada perkembangan, Pak. DPR menyurati Istana kepada Presiden untuk menyerahkan kepada Presiden apakah ini dilanjutkan atau diganti dengan seleksi baru atau pansel baru. Pak Mahfud menanggapinya bagaimana? Bagus. Saya mulai dari aturannya dulu. Aturannya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benar, tetapi itu tidak sesuai karena waktu aja, bukan karena kesengajaan. Tidak sesuai dengan putusan MK. Putusan MK itu mengatakan KPK itu harus bersama pemerintah yang periode yang sama. Betul. Kan gitu kan? Presiden baru juga. Iya kan? Itu perintah. Nah ini sekarang, tetapi ada aturan bahwa seleksi KPK itu harus dimulai 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Ini 6 bulan sebelum masa jabatan ini masa Pak Jokowi. Yeah. Tapi saat pengangkatannya nanti masa Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itu ini memang ada masalah teknis yuridis. Tetapi surat dari DPR itu menurut saya sudah benar. Gitu. Dan Pak Prabowo bisa mengambil alih itu, tetapi tidak usah mulai seleksi baru. Ini kan yang saya baca kemungkinan mungkin saja ada tim pansel baru. Bisa jadi ada pansel baru. Kata Menkumham. Menurut saya itu bisa jadi memang. Tapi menurut saya tidak perlu. Pak Prabowo tidak ngelanjutin. Yang kemarin diajukan 10 itu ditarik lagi. Kembali ke yang 20. Yang hasil akhir dari pansel itu. Nah Pak Prabowo bisa memilih kembali 10 dari yang 20. Itu tidak melanggar hukum. Karena nanti masih tanggal 19 Desember, masih lama. 1,5 bulan lagi dari sekarang. Kalau cuma membalas, ini yang 10 kemarin saya ambil dari 20 lagi, saya acak ini pilih ke DPR. Dengan begitu pilihannya lebih selektif ya, iya. Bisa menghasilkan capim yang lebih berkualitas. Iya. Itu kan sejak awal saya usulkan begitu aja. Nggak usah mulai dari awal, nanti timbul isu lagi tentang panselnya tidak objektif, timbul lagi ini harus dibuka pendaftaran dari awal, macam-macam. Udah ini aja, udah prosedurnya benar, tinggal penyesuaian waktu itu dan selanjutnya tidak akan terjadi lagi. Pada tahun berikutnya kan gitu bisa dianu ya. Satu lagi yang ramai sampai saat ini dibahas oleh publik soal kasus tersangkanya mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Pak. Oh iya, Tom Lembong. Tom diduga melakukan korupsi ketika memberikan izin impor kepada beberapa perusahaan. Pak Mahfud melihat kasus ini seperti apa, Pak? Karena kan pertanyaan orang, itu kewenangan Pak Tom ketika menjadi menteri. Lalu itu kebijakan, kenapa kebijakan harus dipersoalkan? Itu bukan urusan pidana. Ada alasan yang mengatakan begitu. Pak Mahfud sendiri melihat bagaimana? Ini pandangan picik saya, pandangan sempit saya. Kalau Kejaksaan Agung itu menetapkan orang besar dan kasus besar sebagai tersangka, menurut saya itu benar. Artinya ada alasan-alasan hukumnya. Tetapi kalau membiarkan orang yang seharusnya ditersangkakan tapi dibiarkan, itu biasanya tidak benar. Ini kan ada tuh orang besar ditersangkakan, yang satu orang besar juga dibiarkan. Yang dibiarkan ini menurut saya tidak benar. Soal karena fairness berarti ya? Iya, soal ini. Oleh sebab itu khusus Tom Lembong misalnya. Menurut saya Kejaksaan Agung sudah benar menjelaskan. Satu, melanggar hukum, ya kan? Karena pada waktu itu tidak boleh ada impor dalam situasi berlimpah, dan kalau impor harus dengan pertimbangan tertentu dan jumlah tertentu melalui BUMN. Itu menurut keterangan Kejaksaan Agung selama ini ya? Aturannya begitu dan itu tidak dibantah juga. Meskipun diakui oleh Kejaksaan sampai saat ini tidak ada bukti aliran dana atau transfer kepada Tom. Yang kedua, ya, satu melanggar hukum.
Dua, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dia udah menguntungkan. Tidak harus dianya. Tidak harus saja ke Tom ditransfer. Lembong. Dia menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau atas penunjukan oleh Pak Tom Lembong itu. Tapi Pak, keputusan itu kan selalu ada yang diuntungkan, ada yang Oh dirugikan. iya, makanya diselidiki dulu. Karena kenapa itu kok melanggar aturan? Atau memperkaya mungkin bahasanya ya, memperkaya pihak lain, Pak, bukan menguntungkan. Memperkaya diri sendiri. Pihak lain atau Orang korporasi. lain atau korporasi. Dia kan memperkaya perusahaan. Dapat keuntungan dari harga 13.000 di pasar, dijual 16.000 kan. Sehingga yang punya lokal yang berlimpah itu tidak laku. Itu kan sudah menguntungkan orang lain. Gitu ya. Nah, itu yang harus disidik. Iya, kerugian negara pasti ada dari proses-proses itu apa kerugian negaranya. Jadi orang salah kalau mengatakan harus ada aliran dana. Tidak harus berarti ya. Tidak harus ada aliran dana ke Tom Lembong. Sepanjang ada bukti bahwa Kalau dia... begitu enggak akan ada korupsi, Pak. Kalau harus ada aliran dana ke diri sendiri. Karena bisa Semua diatur. orang akan nitip ke orang. Maka undang-undangnya diubah pada waktu itu. Memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nah, bukan hanya orang sekarang, korporasi juga. Tapi lalu pertanyaannya bagaimana dengan menteri-menteri sebelumnya yang setelah itu justru lebih banyak mengimpornya? Nah, itulah yang harus dijelaskan oleh Kejaksaan Agung. Makanya saya katakan ketika dia menetapkan tersangka, alasannya itu biasanya sudah cukup. Tapi ketika orang seharusnya tersangka kata logika publik, kok tidak ditersangkakan, itu pasti ada sesuatu. Iya kan? Ya. Iya, karena orang nitip uang, kan ini uang korupsi jelas tuh, yang nitip uang 27 miliar tuh. Masa ada uang korupsinya, enggak ada koruptornya? Ya, waktu itu jaksanya pengacaranya mengembalikan uang 27 miliar ya. Sampai sekarang masuk nggak ada akal enggak kelanjutannya. dia ada kita. Ini uang enggak benar gitu. Lalu cuma dibiarkan begitu saja. Ini uang korupsi pasti. Ada korupsinya, enggak ada koruptornya. Nggak masuk akal kan? Kasus Dan itu itu banyak. Gitu. Banyak dalam pengertian. Misalnya yang kasus yang dilakukan seperti Tom Lembong yang jauh lebih besar dari itu kan banyak juga yang harus dijelaskan. Kenapa ini tidak? Kok ini ditangkap dengan jumlah yang kecil? soal fairness gitu Pak ya. Iya, soal fairness. Nah, itu penegakan hukum kalau pakai pilih kasih, tebang tajam ke musuh, tidak kepada teman itu yang bahaya bagi negara hukum. Jadi tidak berlebihan kalau orang mengatakan ini ada unsur politisnya sebenarnya ya. Yang tidak berlebihan. Mungkin tidak unsur politis, tapi kalau orang mengatakan ini pasti politis, ya tidak bisa disalahkan orang. Kalau memang tidak, jawab dong. Kenapa si A itu? Kan lebih banyak izinnya. Si B, si C, semuanya melakukan itu. Di kementerian yang sama. Kenapa ini tidak dijelaskan? Bahkan yang aneh itu seharusnya penyidikan itu kan mulai dari yang terdekat. Yang terjadi tahun 2023 Gitu dulu. Ya? Baru ditarik ke sana ya. Tahun 2019, mundur ini 2014, loncat, Pak, ya? baru mundur ke Tom Lembong tahun 2000 berapa. Ini loncat kan ke Tom Lembong ya. Ini langsung melompat ke sini gimana? Ya kan? Kan mesti sudah diikuti oleh kenapa ini dibiarkan? Nah, itu pertanyaan publik. Tapi ya itu tadi dalilnya, bakal dalil saya pribadi. Kalau ketika Kejaksaan Agung menetapkan orang besar, mantan orang besar itu sebagai tersangka, biasanya buktinya, dua alat bukti sudah cukup. Termasuk unsur. Tapi kalau yang seharusnya periksa enggak, nah ini biasanya ada unsur politisnya. Dugaan orang ada unsur politisnya. Baik, cukup Pak Mahfud. Terima kasih. Ya Pak. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Tetap semangat, tetap bersuara untuk membangun keadilan dan demokrasi. Sebagai bukti bahwa Anda tidak lelah mencintai Indonesia.